Ini file saya. Yang penting pertama gini, kamu harus tahu kamu punya berapa table. Nah, misalnya tadi saya ada 2 table. Table yang pertama tentang book, yang kedua tentang kategori. Saya bikin controllernya 2, controller kategori dan controller book. Ya. Nah, kalau kategori ini get all categories. Nanti misalnya get kategori by ID itu juga bisa. Kalau book ini juga tentang get all books. Ya, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan books-nya. Jadi kita jadikan satu di sini. Oke, ini saya pindah dulu ya. Kayak gini teman-teman. Ini ya yang saya tunjukkan di video itu misalnya di tabel book saya perlu kategori name. Padahal ini yang saya terima adalah cuma kategori ID. Jadi di sini saya panggil function get kategori name with ID. Nah ini tadi saya masih taruh di sini ya. Tapi ini mestinya masuknya ke controller yang mana? Mestinya ini masuknya kan ada hubungannya dengan kategori. Mestinya ini masuknya ke controller kategori. Begini. Ya, saya save di sini. Nah, get name kategori name by ID. Nah, sekarang itu struktur saya seperti gini. Struktur saya yang pertama yang di atas ini ya, yang merah pertama adalah ini adalah controller main. Ya. Nah, terus controller main ini di sini saya ada lagi di bawahnya ini controller book dan ini apa namanya? Controller book ya. Kemudian ada satu lagi di sini adalah controller kategori. Nah, kayak gini. Tadi sudah konsepnya kayak gini. Ini di-include ke sini. Controller main juga dia di-include ke sini. Nah, sekarang masalahnya mungkin yang tadi kenapa kok kalian pisahkan ya, kamu pisahkan saya tahu karena sekarang saya di controller book saya itu perlu ini get kategori name by ID. Nah ini bisa banget kita bikinnya kayak gini. Bentar. Kita bikinnya ini terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, jadi di sini saya bisa tuliskan get kategori name by ID controller book ini kan saya include controller main terus saya tambah lagi include once controller kategori. Oke, berarti sekarang saya sudah include controller kategori juga. Nah, ini kenapa kok kita perlu pakai once? Karena kalau di controller kategori, kita di mana sih? Oh, get all books. Salah. Saya ini di controller kategori. Saya masih ke controller book. Di sini saya bilang include controller kategori. Ya. Nah, padahal di atas ini saya sudah bilang include controller main. Di kategori, saya include kategori, dan di sini juga ada controller main. Nah, kalau ini saya nggak pakai include once, dia akan di-include 2 kali, sehingga dia akan mengenali bahwa kita bikin controller main saya itu isinya ini connect DB ini 2 kali, functionnya dengan nama yang sama 2 kali. Itu yang akan error. Karena itu kita perlu pakai include-nya once. Kalau include once di sini, ya dia saya bilang di sini include once controller main. Pada saat saya include once lagi controller kategori dan di dalam controller kategori sendiri dia sudah include controller main, itu nggak apa-apa karena saya pakainya include once. Ya, jadi controller main cuma akan di-include sekali. Oke, dengan begini sekarang saya bisa hapus ini di book controller saya. Nih, get all books with kategori ID ini bisa saya hapus. Saya nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada saya pindahkan ke sini. Nah, saya tadi ngapain ya? Proses. Get all books. Oh, enggak. Ini tetap. Ini all books. Ini get all books. Nah, saya di sini butuh get kategori name with ID. Ini adanya di controller kategori. Di sini.
ya. Dia cuman return apa? Dia cuman return kategorinya aja, kategori namanya aja. Jadi bisa disimpan langsung ke result kategori karena dia cuma return string, satu string aja. Ini struktur sederhananya. Nah, bisa kamu kembangkan lagi. Kamu nanti akan punya di bawahnya lagi controller terkait apa? Controller terkait review, controller terkait terserah yang manapun. Konsepnya adalah kita memisahkan antara yang codingnya ya, antara logiknya itu di controller, tampilannya itu semua di tampilan ini ya HTML. Jadi di HTML itu mestinya kayak cuman pemanggilan aja, pemanggilan. Nah, ini for each ini baru seperti ini ya, untuk tampilan aja HTML itu. Dan nanti masih ada satu file lagi, mestinya file CSS-nya itu terpisah lagi. Gitu ya guys ya. Nah, di sini kita hampir nggak perlu bikin CSS-nya karena CSS-nya kenapa? CSS-nya sudah pakai punyanya ini punyanya Bootstrap. Kira-kira ada gambaran nggak yang saya jelaskan itu? Kebayang nggak, Nicholas? Ya, kebayang Bu. Cuma agak pain aja Bu. Nanti ngubahnya. Iya, Oke, memang. terima kasih Jadi Bu. pasti agak berat sih. Apalagi kalau kalian bentuknya struktural. Ini sudah saya fungsional, jadi saya berusaha istilahnya kayak modular gitu. Ini satu function gitu ya, yang bisa dipanggil di mana-mana. Tapi kalau kalian bikinnya struktural seperti yang kamu tadi saya lihat itu sebenarnya konsepnya lebih ke kayak ini, kayak indeks ini yang dia panggil main header di sini kan. Jadi nyambung sebetulnya. Kalau yang punyamu tadi, kalau saya nggak salah lihat, memang itu jadi lebih berat. Jadi sebenarnya kamu itu jadikan satu antara controllernya dengan tampilannya, dengan view-nya kamu jadikan satu. Jadi bukan bikin function yang bisa dipanggil. Nah, itu memperberat kerjanya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Usahakan dihindari. Jadi gini, kalau memang yang sudah kamu bikin ini nggak bisa dibuat fungsional sampai ideal, nggak apa-apa. Tapi yang bisa dijadikan function, kamu keluarkan jadi function dulu. Ya. Nah, di controller main ini misalnya nanti saya akan perlu misalnya untuk apa ya? Ini function-function yang hampir dipakai di semuanya ada. Yang di semua function kita pakai itu bisa dimasukkan di sini di controller main. Seharusnya loh ya, dengan kamu tadi berapa? Baru 5 table ya. 5 table, which is yang 3 table itu semuanya terkait dengan user. Itu seharusnya controllermu nggak lebih dari 3 atau 4. Ya, mestinya nggak lebih dari itu. Tapi kalau kamu banyak tadi, bisa jadi memang nggak efektif pemrogramannya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Yang penting bisa dulu. Nanti sejalannya dengan waktu, kamu akan tahu bagaimana bikin aplikasi itu pemrograman biar semakin efektif. Karena kalau misalnya kita bikinnya nggak efektif, bayangkan kamu tadi baru 5 tabel segitu banyaknya filenya. Nah, kalau nanti ada tabelnya ada 40, mau seberapa banyak filenya? Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Pertanyaan, apakah controller harus lebih dari satu? Kalau hanya pakai satu gimana? Boleh? Nggak apa-apa. Saya kenapa kok pakainya lebih dari satu? Karena karena itu mempermudah saya. Ya, pada saat satu tabel aja itu ada empat function yang akan saya buat. Ada function CRUD. R-nya, read-nya itu pun macam-macam. Read-nya itu adalah berarti read kan ngambil data aja ya. Itu adalah get all data. Yang pertama, yang kedua nanti get data by ID. Ya, jadi untuk tadi yang kamu tanyakan tadi Evelyn, untuk cek detailnya tuh gimana? Nah, untuk cek detail, saya sambil tunjukkan langsung aja ya. Bentar. Nih, kayak gini, kayak book ini. Kalau saya mau cuman tampilkan satu, ini kan get all books. Kalau saya cuman mau tampilkan semua buku, nih kayak yang kedua, ini adalah get all books
with kategori apa ya? Has kategori ID ya. Has specific. Nah, ini adalah function kedua-duanya masih read loh. Ya, kedua-duanya masih read, tapi yang satu adalah get all books with kategori ID, yang satunya get all books, pokoknya semua. Nah, ini ada syaratnya kategori ID. Kemudian ada lagi kalau misalnya cuma satu aja. Kalau satu aja gimana? Sekarang saya di sini bikin di atasnya ya. Get book with ID. Ya, atau has ID. Oke, get jadinya ini di sini get book with ID. Nah, di sini ID book-nya. Nah, ini yang tadi kamu tanyakan, Evelyn, terkait bagaimana menampilkan satu book aja. Nah, di sini saya bisa langsung pakai where, ya, ID. ID ini apa? Ini nama kolomnya ya, nama kolom di tabel saya sama dengan $ID. Nah, ini kayak gini. Oke, saya langsung kayak gini. Udah, ini perintahnya yang lainnya sama. Nah, MySQL fetch di fetch juga di sini. Ini sama result. Nah, karena saya tahu di ID ini kolom ID kan pasti auto increment. Berarti dia primary key. Kalau dia primary key berarti pasti nggak ada yang kembar. Nah, karena saya tahu dia nggak ada yang kembar, so saya yakin bahwa yang di return pun maksimum hanya satu. Either dia itu ketemu filenya dan itu cuma satu, atau dia nggak ketemu filenya gitu. So saya di sini nggak perlu array, saya nggak perlu push ke array yang lebih gede. Saya bisa langsung return-nya adalah result ini. Ini yang saya return. Oke, all result nggak perlu lagi. Udah bisa jadi satu function lagi. Jadi untuk read aja, ini saya sudah ada 3. Ini get book with ID, get all books, kemudian get books with kategori ID. Ya, kemudian nanti saya juga bisa kalau misalnya saya mau bikin get all books with author ID misalnya. Jadi with author siapa gitu. Atau untuk search ya. Itu bisa banget. Jadi tinggal kalau kamu lihat sebenarnya banyak yang bisa kita buat di sini di dalam satu file controller untuk book aja. Belum untuk yang kategori. Nah, sekarang bayangkan kalau ini saya jadikan satu semuanya. Belum yang create, yang update, dan yang delete. Ini sudah hampir 100 baris. Ya, bilanglah create, update, delete tambah 100 baris lagi, 200 baris. Kemudian yang untuk kategori nanti 200 baris, 400 baris. Kemudian ya tambah tabel yang lainnya. Nah, itu akan mempersulit kita kerjanya. Tapi kalau begini saya tahu, saya mau ngerjain apa? Saya mau ngerjain tentang buku, ya udah saya masuk ke controller book. Saya mau ngerjain tentang kategori, ya saya masuk ke controller kategori. Saya butuh hubungan antar keduanya, ya jelas. Saya di sini butuh ini tadi, get kategori name with ID, berarti kan saya get kategori. Saya harus ngambil dari controller kategori, berarti ya udah saya tambahin cuma di sini aja, include once. Menjawab, Evelyn? Iya, Bu, udah cukup jelas. Oke. Ya, teman-teman, sebenarnya jadi ini banyak ya yang nanti kalau reporting yang bisa kalian buat. Nah, kalau misalnya Bu untuk search gimana? Bisa nggak Bu? Search book itu bisa. Ini saya copy aja ya. Contohnya nanti search book, get book with apa? Search key ini. Nah, ini search key-nya apa? Misalnya yang di search itu biasanya orang nyari apa sih? Nama gitu ya. Nama title-nya. Nah, ini kalian bisa tulis gini, web title. Kebetulan tabel saya, bentar, tabel saya di mana ya? Oh, ini tabel saya. Oke, bentar nih tabel saya. Nih.
Em, Nah, tabel saya kayak gini ya teman-teman ya. Ini title. Jadi saya mau dia bisa cari di title ini. Saya bikin aja sekarang. Perintahnya adalah search-nya where title sama dengan apa ya? Saya kok lupa perintah SQL-nya. Tanda tanya kalau nggak salah. Bentar, apa ya? SQL where tanda tanya. Where close. Bentar, saya lupa. Ini tuh multiple values, bukan ini. Ini operatornya, stringnya. Sih, Rama, inget nggak? Tanda tanya ya kalau nggak salah ya. Ya, gimana Bu? Ini loh, kalau yang pokoknya di tengah-tengahnya gitu, search key-nya. Kalau nggak salah gini. Kurang tahu Bu. Bentar, saya lupa. Kalau nggak salah. Sebentar, saya tanya bentar. Persen mungkin? Oke, ketemu. Lupa saya. Ini pakainya like, kemudian ini persen. Nah, saya lupa banget. Nah, ini persen. Ini artinya, kok line, like. Jadi, saya cari dari tabel book, ya. Dari table book, itu yang di kolom title-nya, itu misalnya ada kata ring gitu. Ya, Lord atau apa gitu. Nah, saya nggak peduli depannya apa. Jadi di sini ini sebenarnya kayak gini teman-teman. Ini kayak gini ya. Depan sama belakangnya ada persennya, itu artinya terserah depannya ada kata apa, ada huruf apa, terserah. Tapi pokoknya yang di tengah-tengahnya harus sesuai yang di search key ini. Ini salah satu cara untuk nge-search si database. Ya. Nah, ini karena dia string, saya mesti ini kayak gini ya. Nah, tanda petiknya yang di dalam ini satu, yang di luar ini dua, karena dia pasangannya sama ini. Ini gabungin string saya gini. Ya. Oke. Ini udah dapat nih, saya dapat search key. Getbook with search key ini bisa, function ini bisa saya pakai untuk search. Oke, kayak gitu. Jadi banyak ya yang bisa kita pakai. Oke, thank you Rama. Iya betul, where like. Saya cuma lupa ini persen, jadi tanda tanya atau persen atau apa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada yang ingin tahu? Kalau kalian, mestinya kalian di pelajaran praktek ya, kalian mestinya kepikir nih, kalau kalian perhatikan, lihat nih. 4 function saya ini semuanya mirip. Saya tambahin ini dulu. Ini get all books with category. Nah, ya, kalau kalian perhatikan, 4 function saya ini semuanya mirip. Persis plek. Yang beda apa? Yang beda apa? Atau yang sama apa? Width-nya yang beda. Ya, width-nya yang beda. Yang mana width? Judulnya ini tah. Ya iyalah, nama fungsinya beda. Tapi maksud saya di dalamnya sini nih loh, yang beda oponya. Ini mirip semua nih.
Betul, yang beda cuma perintah SQL query. So, dan dua sih. Kalau ada yang all, kalau all ini dia return-nya adalah array 2 dimensi, ya. Nah, kalau yang ini dia return-nya adalah array 1 dimensi. Saya bisa bikin lebih singkat lagi. Caranya kayak gini. Getbook with ID ini saya copy dulu ya teman-teman ya. Nih, saya cuman getbook aja. Getbook. Terus saya di sini, yang saya minta adalah SQL query-nya. Coba kamu perhatikan. Nanti kalau kalian sudah bisa, create, update, delete sudah bisa, dan yang lainnya sudah bisa, next level kalian pasti pengen gimana bikin codingku ini biar semakin apa ya, semakin efektif, semakin bagus gitu deh. Berarti SQL query ini sudah bisa saya delete ya. Udah, saya terimanya SQL query. Ini return result, oke, lainnya sama. Nah, sekarang di sini saya getbook with ID ini saya bisa cuman gini teman-teman. SQL query, terus saya panggil result sama dengan apa namanya getbook ini. Getbook SQL query. Terus ini semua yang sama saya hapus. Udah. Jadi deh. Getbook. Ya. Jadi saya jadikan satu. Ini yang sama ini saya jadikan satu. Terus yang kemudian yang di atas ini getbook with search key ini juga sama. Berarti dia cuma isinya kan ini aja. SQL query-nya apa? Ini semua bisa saya hapus. Ini saya copy. Lebih simpel kan? Semua dia memanggil ke getbook ini. Jadi kalau misalnya nanti keuntungannya apa? Kalau keuntungannya misalnya saya di tabel saya ini, saya mau nambahin di tabel book ini ya, saya mau nambahin lagi nih. Kayaknya strukturnya saya mau tambahin deh. Saya mau nambahin tambah satu kolom apa? Kolom book admin gitu deh ya, satu. Ini nanti misalnya saya ada adminnya ya, admin ID gini. Save. Oke, saya admin ID. Di sini saya cuma perlu nambahinnya di mana? Perlu nambahinnya cuma di sini. Satu aja sudah beres. Berlaku untuk semua function yang di atasnya. Selesai. Apa gunanya kita punya sebuah apa namanya codingnya itu rapi dan misalnya modular juga, atau nanti kalian yang OOP itu ya, gunanya apa? Gunanya adalah pada saat kita nanti harus mengembangkan, itu yang akan kepake banget ya. Jadi gampang gitu. Kalau di tengah-tengah, kalau kalian bikinnya prosedural panjang, terus nggak teratur, terus nanti pada saat mau nambah, bayangkan mau nambah di sini cuma satu ini aja, satu admin ID ini, kalian harus merubah di banyak tempat, itu nggak ideal. Gitu ya. Kalau ini mentok saya ngerubahnya di sini, di controllernya cuma satu, sama di bagian indeks ini paling. Nah di bagian indeks ini nanti saya tambah juga. Gini, ini sebenarnya nggak usah dipindah pun nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kemarin karena saya ngasih contoh aja saya pindah. Tapi mestinya nggak usah dipindah, mestinya cukup langsung di sini dipanggilnya, misalnya kayak ini book, title ini ya, saya langsung panggilnya gini juga bisa nih. Kayak gini, mana book title, ini langsung panggilnya di sini. Nah, gini. Ini lebih singkat lagi, jadi saya nggak perlu ini semua. Gini. Langsung dipanggilnya di sini, cuman saya giniin dulu deh, biar nggak apa-apa. Demi lebih paham. Tapi ini sebenarnya habis dipindah ke sini, terus dipindah ke sini lagi. Nggak ada gunanya sebenarnya ya. Nah, sama ditambah di sini tadi. Saya cuma nambah admin, ID, admin, ID.
Terus di sininya tinggal ditambah admin ID. Udah. Tapi jelas gitu loh. Ya. Kreator. Oke. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, aman. Kalian masih ada di sini? Oke. Oke, kalau gitu saya nggak akan ganggu kalian lebih lama. Kalau kalian memang nggak ada pertanyaan, kalian bisa lanjutkan kerjain proyek kalian ya. Bagi yang masih ingin bertanya atau konsul, bisa langsung bertanya ya, sampai kita masih punya waktu 30 menit. Silahkan kerjakan proyek kalian lagi. Ya. Sambil saya siapkan untuk yang permintaan kalian ini, bikinin video. Jadi saya akan bikinin video tentang login ya, gimana caranya login, kemudian sessionnya. Oke. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, anytime ya. Bu, boleh saya lihat websitenya Ibu yang tadi, Bu? Kan Ibu barusan nambahin fitur Sheets ya, Bu. Saya mau lihat, Bu. Kalau misalnya pertama kali masuk, apakah produknya ditampilin semua atau kosong? Gitu, yang ini halaman depan. Ya, itu. Ini home kayak gini. Gara-gara saya tambahin admin ID. Bentar ya. Admin ID saya delete dulu. Mana tadi admin ID saya? Nih, gini dah maksudnya? Apanya yang kamu lihat? Ya, Bu. Kalau misalnya Ibu search namanya tertentu, apakah 3 barang ini bakal muncul lagi atau cuma spesifik satu aja, Bu? Mestinya satu aja, atau semua yang terhubung dengan itu. Mau dicoba tah search ini? Ya, Bu. Saya mau lihat, Bu. Soalnya saya masih agak bingung, Bu, buat search. Soalnya kan search kan misalnya kita buat tampilan pertama user kan pertama kali masuk tentunya pasti harusnya semua produknya kan ditampilin, Bu. Tapi begitu di search pasti ada beberapa produk yang nggak ditampilin dan ada produk yang dicari itu tampil. Nah, tapi setelah saya mikir logikanya, pikiran yang saya dapetin dari codingan yang saya pikirin ini, dia bakal nampilin yang di search, tapi nanti tetap bakal nampilin yang for each yang satunya, Bu. Jadi bakal malah nampilin 2 kali produknya gitu loh, Bu. Yang satu cuma satu produk tertentu yang sudah di search, terus di bawahnya masih ada produk-produk lainnya gitu, Bu. Oh, oke. Terus gimana, Bu, caranya biar munculin cuma satu produk gitu, Bu, di codingannya gitu, Bu? Kan itu di halaman indeks yang sama gitu loh, Bu. Kan kayak gini kan ya, ini search ini kan ya, form control itu button submit search placeholder search ini input ini apa sih, type-nya mana? Type-nya search. Type text. Bentar, saya cek dulu bisa nggak? Oke, form class metodenya coba dulu lihat. Misalnya ini saya cari ring gini deh. Search muncul nggak? Nothing happen. Oh, action. Saya mau indeks ke halaman ini lagi. Index.php.
search. Kok nggak bisa? Form classify role search method get action index.php. Input type text. Oh, input type submit. Oh, sudah type submit. For search. Input type submit. Value sama dengan search. Oke, coba ya. Ring. Masih nggak muncul. Saya kok lupa. Bentar. Method action bener. Name-nya mungkin Bu. Name kayaknya nggak masalah name deh. Iya. Tapi boleh dicoba. Ini bahkan oh iya ya betul. Belum pakai name, jadi dia nggak ada nama variabelnya. Thank you. Ring search. Ya nih keluar ya. Search key-nya sudah benar nih ring ya. Nah sekarang kan dia masuk ke halaman indeks ini lagi. Nah di halaman indeks ini, tadi kan saya panggilnya get all books kan. Nah di Iya, Bu. sini saya bisa pakai gini. If set ya. Tadi pakai get kan, berarti saya pakai get. Kemudian jika search key, search button, search key langsung aja deh. Search key, jika search key benar tidak sama dengan kosong, ya, maka all books ini dia panggilnya jangan all books, tapi yang dipanggil adalah apa tadi? Get book with search key. Adalah get book with search key. Else all books. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Paham nggak ini? Ini masukin sini dulu. Ini kan terima parameter. Jadi saya masukin di sini. Sampai di sini paham? Oh, oke. Paham, Bu. Jadi kalau Ngerti ya? misalnya user pertama kali masuk, dia bakal masuk ke else dulu kan ya berarti. Iya, ke else dulu. Kalau pertama kali masuk, dia mestinya masuk ke else dulu. Kita coba ya. Anggap aja ini pertama kali nggak ada, berarti kan home. Nah, dia masuknya di sini nih. Aman-aman aja. Home. Ini pasti error kalau saya masukkan. Karena tadi saya setnya get book with search key ini dia terimanya dia returnnya cuman one dimensional array. Kalau ini get all books two dimensional, sedangkan di sini saya filternya jadi two dimensional. Ini saya sesuaikan dulu, berarti get book with search key ini dia balikinnya, dia nggak pakai get book, tapi saya bikin satu lagi ya. Ini aja, saya copy yang ini, get all books ini saya copy. Ininya aja, get all books. Saya pindah ke atas. Ini get all books. Nah, ini get books saja. Get books yang dia terima adalah SQL
query. Kayak gini. Berarti ini saya hapus getBooks. Saya harap kamu paham apa yang saya kerjakan. Return-nya all result. Oke. Nah, jangan dihapus. Dipindah ke sini. SQL query. Terus di sini sama kayak ini. Berarti ini sekarang get books. Ya, get banyak buku. Ini saya bisa pindahkan juga ya. Coba sambil nanti ditelaah. Books. Oke, berarti saya persingkat ini get all books with category ID bisa saya hapus. Ini get book, saya sudah punya get books dan get book ya, beda ya. Yang get book return array one. Kalau yang get books, get all the books. Return two-dimensional array. Oke. Ini function saya pindahkan sini semua. Sekarang get book with ID, get book search key ini dia panggilnya get books. Ya, panggilnya get books, bukan get book. Jadi di sini mestinya sudah nggak error, sorry, di indeks ini mestinya udah nggak error karena dia sudah get. Ya, ini sudah all books juga, benar. Kita coba sekarang. Apa tadi? Kata off gitu aja ya. Kata the. Kan di tengah-tengah nih, Lord of the Ring. Search. Error, luar biasa. Indeks line 18. Let's see. Indeks line 18. SQL query-nya sudah betul. Like ini search key. Oke, kita gini dulu. Echo SQL query. Nih ya, select bintang from like the. Saya copy dulu ke sini karena saya curiga ini perintah SQL-nya yang salah. Di SQL sini. Go. Betul nih dia return. Select bintang from, ini berarti sudah betul perintah SQL-nya. Jadi salahnya tadi dia bilang apa? Loh, ini dia berhasil. Aneh. Oke, whatever. Bentar, ini saya hapus dulu. Tadi belum saya save mungkin. Ini kita search ya, kata ring. Search, tuh dia cuma munculin ini. Kalau saya balik ke home lagi, dia munculin semuanya. Saya tulis kata doku, search, dia cuma munculin ini. Kata laut, yep, udah berhasil. Ada yang bingung? Paham Bu. Berarti Paham, ya? di controller kalau misalnya ada penggunaan yang sama lebih baik kita buat function sendiri ya Bu. Jadi nanti tinggal panggil-panggil juga di kalau misalnya Kayak di gini, function yang kayak punyanya Ibu ini kan getbooks-nya Ibu kan ternyata kepakai di beberapa function lainnya. Jadi mending buat kayak gini ya Bu. Bukannya itu justru cara pemrograman yang benar. Oke, Bu. Apa gunanya kita bikin function kan biar bisa dipakai di beberapa tempat kan, biar nggak usah ngulang-ngulang. Itu meminimalisir kesalahan kita nantinya. Jadi kalau kalian, saya rasa kalian di mata kuliah yang lain ya, atau nanti juga di lanjutan nanti, kalian mesti bikin function itu, pikirkan biar dia sifatnya tuh universal atau modular, semodular mungkin,
sehingga bisa dipakai di tempat lain. Nah, ini cuma dibedakan dia karena memang return-nya beda ya. Kayak gini ya udah mau nggak mau. Nah, ini mestinya juga diterapkan juga di yang kategori ya, nanti kan kategori return-nya beda lagi ini namanya kan. Nah, sebenarnya anggap aja bikin framework itu juga seperti ini, teman-teman. Ya, kita pakai parameternya ini yang dirubah-rubah. Kayak gini, parameternya yang dirubah-rubah. Nih kan, ini pakai di sini SQL query-nya itu yang berubah-ubah. Perintah select-nya ini yang berubah-ubah. Pada saat kita bisa bikin kayak gini, kalian bisa bikin framework sederhana. Yang penting nangkep konsepnya dulu. Ya. Oke, sudah kejawab ini tadi ya yang terkait untuk search ya, bahkan ini sudah jadi satu function nih, satu search. Search-nya tadi di main header ya, di main header di sini. Ya, ini adalah button search-nya ini. Kita sudah bisa pakai nih search book mestinya ya, kalau nggak nanti dia search kategori. Misalnya nih, kadang-kadang kita kan lupa nih judulnya. Saya nggak inget deh bukunya itu tentang apa, tapi tentang hewan pokoknya. Nah, dia nggak ketemu. Kenapa? Karena hewan itu ada di keterangannya. Ya, ada di keterangannya. Sedangkan yang kita search tadi cuma di title, di judulnya. Nah, kalau kita mau di keterangannya juga bisa dicari dimanapun lah gitu, kita bisa gini. Where title like ini ya, or title, apa tadi namanya? Intinya kolomnya apa? Description ya. Or description sama like ini tadi. Ya, kita echo dulu biar nanti kita coba bisa nggak. Echo. Kalian masih ngikutin saya? Ada yang selain Brian maksudnya? Jangan-jangan sudah lost ke entah kemana. Bu, itu Masih, Bu. like-nya masih dalam bentuk string, Bu. Description like-nya Ibu masih dalam bentuk string. Enggak mestinya. Enggak. Tapi Ini like-nya warna coklat, bener. Bu. Like-nya mestinya memang warnanya coklat. Yang saya heran kenapa or-nya ini coklat. Tapi kita coba ya, kita coba dulu. Karena ini kan, nih kalian lihat ini. Ini saya kecilin dulu deh. Saya perbesar. Control, Command, C+. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya. Ini tanda petiknya ini kenapa kok ini petik 1, petik 2 tahu ya? Karena petik 2 ini start di sini dan N-nya yang paling belakang mestinya. Cuman petik ini adalah untuk ini tanda string yang di sini. Nah, ngomongnya susah. Makanya saya echo dulu biar kalian ngerti. Oke, bentar. Ini echo hasilnya saya mau cari apa tadi? Hewan. Nah, kayak gini teman-teman. Hasilnya nih ya. Select bintang from book where title like ini person hewan. Nah, ini harus ada di dalam string kayak gini. Nah, karena itu saya gunakan yang di dalam tadi di dalam apa? Perintah select di dalam tanda petik 2 itu petik 1. Jadi biar dia tahu bahwa ini pasangannya. Or description like ini. Kita coba perintah ini kita jalankan di SQL. Jalan nggak sih? Jalan tuh, sudah keluar nih. Ya kan? Sudah keluar jawabannya. SQL. Go. Tuh, keluar. Ya. Sekarang saya bikin satu lagi. Ini kategorinya satu deh ya. Kita bikin bukan dokumenter tapi hewan apa ya? Hewan langit ini deh. Ya, di sini nggak ada hewannya. Kehidupan di langit anggap aja gini. Karya Bremen sama sini saya insert as new row. Go. Oke, jadi sekarang saya punya tambahan lagi ya teman-teman ya. Kalau dilihat yang ada, langsung lihat di sini aja. Di bookstore, di home.
Ya, yang ada kata hewannya itu ada di dokumenter laut, ini hewan. Kemudian di sini ada hewan dan satu lagi di hewan langit. Ini ya, ini di title-nya. Coba kita search by kategori. Nah, ini mestinya ada juga. Ini yang saya bilang ke Nicholas tadi ya. Mestinya di kategori saya bisa lihat nih, show all books in fiction. Nah, cuma 2 nih. Lord of the Rings sama Hewan Langit. Terus kalau saya mau show all books in this kategori, non-fiction, dokumenter laut, dan dokumenter hutan. Sekarang saya search, saya mau yang kata hewan, jadi terserah mau kategori apa. Nah, dia keluar dokumenter laut, dokumenter hutan, hewan langit. Ya, hewan langit karena ada di title-nya. Berarti sudah berhasil ini tadi. Ini ekonya bisa saya nih. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Oke.